Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi. Pertama, terima kasih untuk mahasiswa angkatan 10 di kelompok Bandung, Pusat dan juga Pelabuhan Ratu yang hari ini berkenan untuk bisa bersama-sama merapatkan barisan untuk mempersiapkan diri menghadapi tugas akhir, ya, proposal tesis dan setelah itu melakukan penelitian tesis. Saya perlu sampaikan kepada Anda semua, selama ini dari mahasiswa dalam pengerjaan tesis, salah satunya di antara sekian banyak problem adalah penyelesaian tesis itu sendiri. Jadi, menyelesaikan tesis itu bukan persoalan pintar, bukan persoalan bisa, bukan persoalan mampu, tapi juga persoalan persistence atau kuat dalam menghadapi cobaan. Persistence itu kuat dalam menghadapi godaan. Di perjalanan dia masih tetap bertahan, persisten. Banyak yang tidak persisten di perjalanan itu, sehingga sudah kadang sampai duluan, ya sudahlah, penting atau sudah merasa tidak nyaman, ya, sudah susah untuk berlanjut. Oke. Beberapa waktu lalu, kurang lebih 1 minggu lalu, saya masuk di kelas Pelabuhan Ratu. Saya sudah informasikan tentang persiapan Bapak Ibu semua untuk nanti di hari Selasa ini untuk bisa bergabung bersama, karena mau tidak mau Bapak Ibu, saya harus mengatakan tidak dibaweli itu salah, dibaweli tidak salah, ya. Artinya kalau untuk persoalan tesis itu harus selalu dibawelan. Jangan sampai orang tuh lupa kalau selama 2 tahun kuliah itu ujung-ujungnya harus mengerjakan tesis. Itu aja sih. Nah, setelah tesis ngapain? Bikin artikel jurnalnya. Setelah itu Bapak Ibu mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Oke. Saya ingin untuk menampilkan slide. Bapak Ibu bisa lihat di tampilan slide ini. Oke. Sebelum saya memulai, Bapak Ibu, ini adalah susunan dari proposal yang nanti harus dibuat oleh Bapak Ibu. Nanti kalau ada revisi kita perbaiki, ya. Tapi selama ini yang dipakai, ya. Dan tidak terlalu detail, hanya hal-hal yang sifatnya umum. Ini bisa dilihat, ini kalau kuantitatif saya beri warna kuning, kemudian untuk yang kualitatif saya berikan warna biru. Nah, susunan ini memudahkan Anda untuk menyusun secara bertahap dari mulai sekarang. Seperti kalau penelitiannya kuantitatif, ya, struktur penyusunan untuk proposal. Ini kualitatif yang sebelah kanan. Jangan sampai kejadian seperti kemarin-kemarin pernah ada mahasiswa yang membuat proposal itu hanya 8 halaman dan strukturnya tidak sama persis dengan yang kita berikan. Dengan alasan bahwa kan nanti juga direvisi, Pak. Itu modus saja, padahal intinya nggak dikerjakan benar. Jadi kalau misal ada yang masih seperti itu, kita akan tolak. Karena struktur dari penulisan proposal itu harus sesuai dengan kaidah-kaidahnya, jangan sampai sembarangan saja. Ini saya belum tambah dengan daftar pustaka, ya. Daftar pustaka ini juga sama. Daftar pustaka. Oke.
Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mengcapture-nya. Belum ya silahkan ditulis. Atau sebetulnya ini juga ada di dalam buku pedoman. Ya. Oke lanjut. Sekarang untuk bisa menjelaskan pengertian dan juga apa yang ingin dibuat oleh Anda selama Anda melakukan penelitian, saya mengingatkan bahwa untuk penelitian kualitatif ataupun kuantitatif, mohon diingat itu ada jenis-jenisnya. Karena ada jenis-jenisnya, maka pertama yang harus Anda lakukan adalah coba Anda baca buku-buku referensi yang pernah saya kirim kemarin, seperti bukunya A. Muri Yusuf, yang bukunya ini nih. Ini saya tampilkan buku fisiknya. Itu PDF-nya saya sudah kirimkan di grup. Silakan itu untuk di download, masukkan ke laptop Anda, dan itu silakan dibaca dari awal sampai dengan akhir untuk pemantapan materi tentang metode penelitian. Buku ini memudahkan Anda untuk membaca tentang kaidah-kaidah umum metode penelitian. Mudah-mudahan bisa membantu. Nah, termasuk saat Bapak Ibu nanti menentukan setelah ketemu masalahnya apa, variabelnya apa, kalau mau kuantitatif berarti Anda tentukan kuantitatif itu jenis yang mana. Ada eksploratif, ada deskriptif kuantitatif, ada korelasional, ada kausal komparatif, ada penelitian tindakan atau action research, kemudian ada penelitian eksperimen, dan satu lagi ada penelitian pengembangan. Ini untuk jenis penelitian kuantitatif. Dan itu ada di dalam buku ini, Pak. Ini yang saya pernah kirimkan di di grup. Mudah-mudahan yang Bandung juga sudah dapat ya. Ini buku ini, Pak. Ya. Yang Bandung, yang Sukabumi, yang Pelabuhan Ratu, mudah-mudahan sudah dapat bukunya. Kalau belum nanti tinggal ngomong aja. Kayaknya sudah. Ya. Itu enggak sudah. Yang Bandung sudah dapat ya? Belum Pak Bandung. Belum Pak Dokter Bandung. Oke, saya kirim ya. Bentar. Siap, mohon dikirim Bapak. Siap Pak Dokter. Kalau yang Pelabuhan Ratu sudah ya? Ini saya kirimkan 2 dengan penelitian kualitatif. Jadi keterbatasan kita dalam pertemuan, termasuk juga dalam kegiatan perkuliahan, itu kita tambahkan dengan Bapak Ibu materi-materinya untuk bisa dipelajari dengan sebaik-baiknya melalui media PDF yang dikirimkan. Kalau yang Pelabuhan Ratu sudah ya? Sudah belum Pelabuhan Ratu? Sudah ya? Emang orangnya nggak ada gitu Pelabuhan. Oh ya sudah. Saya sudah kirimkan terus. Oke, jadi Bapak Ibu, apa yang disampaikan? Pelabuhan Ratu belum, Pak. Sudah dikirim Pak barusan. Ya, siap. Ya. Silakan nanti dibuka, karena penjelasan materi-materi itu juga akan berkaitan dengan banyak hal yang terkait dengan materi ini. Jadi nanti Bapak Ibu jangan lupa bahwa pada saat Anda menentukan pilihan Anda itu mau mana, gitu ya, Anda harus pastikan bahwa jenis yang Anda pilih itu jenis apa. Jangan sampai tidak jelas jenisnya, Pak. Kalau mau kuantitatif, jenisnya yang mana? Mau eksploratif kah, deskriptif kuantitatif kah, korelasional kah, kausal komparatif, penelitian tindakan, eksperimen, atau pengembangan. Kalau jenis kualitatif itu ada studi kasus, kredit teori, penelitian historis, kemudian fenomenologi, etnometodologi, dan etnografi. Sekali lagi, pastikan disesuaikan dengan jenis penelitian kuantitatif. Oke. Sebelum dilanjut, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, boleh? Raise hand dulu deh.
Sebelum saya masuk ke tahapan berikutnya menjelaskan tentang contoh-contoh judul penelitian bentuk kualitatif dan juga kuantitatif. Halo? Ya, Pak Heri, mangga. Suaranya Pak Heri belum keluar. Ya, silakan Pak Heri. Oh, nggak ada suaranya ya? Pak Heri, unmute-nya buka Pak Heri. Oh, sok. Pak Heri belum keluar suaranya, Pak. Coba Pak Heri bersuara. Oh, dia nggak ada suaranya ya Pak Heri ya? Nggak keluar Pak suaranya. Atau ditulis aja di chat atau gimana Pak? Sambil nunggu yang lain. Ini pada dimatiin kameranya, emang lagi pada sibuk apa gimana? Atau lagi pada di toilet juga? Enggak dok, barusan si Dede pengen minum dulu, pengen dikelonin. Mohon maaf. Ya. Yang lainnya di inilah. Biar saya bisa melihat keberadaan Anda itu jelas, bukan orang lain. Oke. Tadi Pak Heri, gimana Pak? Kondisinya sudah memungkinkan nggak Pak? Belum ya, belum. Oke. Sambil menunggu Pak Heri. Kemana Pak Heri itu, kemana suaranya? Oke. Suara Pak Heri lagi lep-lepan ya. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan dengan tanya jawab, mungkin ada baiknya saya juga ingin masuk pada penjelasan tentang tesis secara umum, proposalnya, apa saja yang harus ada dan lain-lainnya. Nah, saya kemarin di kelas Pelabuhan Ratu sudah menyampaikan pentingnya Bapak Ibu untuk searching dan belajar dari YouTube tentang tema-tema penelitian, cara penelitian, menyusun artikel juga termasuk di dalamnya. Jadi tidak hanya membuat tesis tapi juga menyusun artikel. Contoh saya perlihatkan ke Bapak Ibu nih di sini menyusun artikel untuk Bapak Ibu nanti kata kuncinya adalah nonton video di YouTube ya. Silakan Anda cari ini nih. Ada sebuah channel namanya Ensiklopedia Ahmad Fauzi, di tulisannya tentang penulisan dan publikasi ilmiah. Ini bisa dibuka, Pak. Ya. Saya pernah sampaikan kemarin tuh kayak gini nih. Ditulis saja di sini. Nah, kalau sudah masuk ke akunnya nih. Kemudian di sini ada playlistnya. Waktu diklik playlistnya. Nah, ini dari playlist nomor 1 sampai dengan 59. Ini Amazon Web Services powers transaksi yang lebih terpercaya, lebih banyak peluang untuk berkembang. Nah, ini dari mulai awal sampai akhir untuk menulis artikel. Saya sangat merekomendasi Bapak Ibu untuk membaca, menelaah, mempelajari dari seluruh file ini ya. Ini tinggal dibuka. Nah, kemudian kemarin juga ada pertanyaan, Pak, saya ketika mau melakukan pencarian artikel untuk tesis saya dalam artian untuk memudahkan saya menelaah dari mana saya harus memulai atau bahannya dari mana, saya sampaikan di sini
ada beberapa web penting untuk pencarian artikel dan atau buku untuk kepentingan penyusunan tesis dan atau artikel ilmiah. Ini bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Pertama, buka di https scholar.google.com, lalu di garudakemdikbud.go.id, lalu di neliti.go.com, kemudian ada book4you.org, lalu PDF Drive dan signdirect.com. Nah, ini di antara beberapa artikel yang bisa Bapak Ibu cari sumbernya dan juga buku untuk Bapak Ibu jadikan sebagai sumber artikel. Saya berikan ilustrasi contoh penggunaannya ya, hanya contoh saja. Kalau misalkan menggunakan Google Scholar Google contohnya, ini kenapa selalu diulang-ulang? Sebab mahasiswa biasanya suka banyak lupa. Contoh, Bapak Ibu ingin mempelajari tentang kepemimpinan di lembaga madrasah ibtidaiyah. Ya sudah, tulis aja di sini. Kalau yang berbahasa Indonesia, berarti tulis kepemimpinan kepala MI contohnya. Kalau MI ya. Nah, di sini banyak sekali pilihannya, Pak. Ya, tuh, banyak. Nanti silakan dipilih mana yang penting. Jadi tugas Bapak Ibu, download dulu artikelnya, dibaca, ya. Setelah dibaca, lalu dipilih bagian mana yang penting. Ya. Peningkatan kompetensi guru melalui sistem kepemimpinan kepala madrasah. Ini kalau tandanya begini, ini bisa di-download, Pak. Ini baru di Google Scholar. Belum lagi kalau di neliti.com sama, ya. Gitu. Atau kalau saya sarankan dari mulai sekarang, dari Science Direct, Pak. ScienceDirect.com. Nah, itu kalau ScienceDirect.com itu biasanya karena dimulai dari yang berbahasa Inggris, maka nanti keywordnya yang Anda tuliskan adalah keyword yang berbahasa Inggris. Contoh keywordnya di sini adalah leadership. Leadership. Bisa leadership, bisa principle, bisa apapun ya. Nanti silakan dicari. Leadership, kalau leadership unggul pasti banyak banget ya. Tuh lihat. Belum Anda ini sebutnya belum dispesifikasikan. Maka kalau misalkan sudah di sini berarti silakan dicari di sini. Tuh. Jadi ngomongin leadership di artikel tahun 2022 itu jumlahnya hanya 14.215. Kok di sini ada 2023 kok udah ada sih? Nah, ini ada beberapa jurnal yang sudah publish di tahun depan tapi sudah publish dari sekarang, itu sudah ada yang begitu, Pak. Kalau yang 2021 itu 16.000. Nah, kalau misalkan Anda ingin 3 tahun terakhir, klik aja ini nih. 2022, 2021, 2020. Kalau misalkan leadership ini terlalu umum, maka Anda bisa spesifikan. Contoh Islamic School. Ini contoh aja ya. Coba kita lihat, ada nggak? Coba ada tuh. Leadership in Islamic School, ternyata pencarian ini ada 4.373. Kalau ngambil dari Science Direct, relatif Bapak Ibu sudah mengambil sumber yang cukup representatif dan otoritatif, Pak. Anda tinggal download saja di sini untuk materinya. Di sini coba lihat the new identity of Indonesian Islamic boarding schools in the new normal, the education leadership response to COVID-19. Terus cari lagi ke yang lain. Kalau ada PDF-nya, berarti bisa di-download, Pak. Kalau belum ada, Anda bisa buka ininya abstraknya. Nah, abstrak itu penting, Pak, untuk Anda bisa membaca kira-kira bagaimana cara untuk melakukan pengutipan dari apa yang sudah dilakukan orang lain. Ya. Ini juga ada nih. Dicari saja mana yang kira-kira relevan. Jangan mendownload semua yang kira-kira tidak ada hubungannya. Seperti ini ada multicultural
school leadership, ini nyambung nggak ya? Nah, kalau nggak nyambung jangan, Pak. Karena bicara tentang keyword itu biasanya ngacak. Yang penting katanya sesuai dengan yang kita tulis, maka yang berarsiran dengan kata itu itulah yang akan muncul. Seperti di sini tuh. Educational leadership, a new trend that society needs, contohnya. Banyak sekali. Ini 25, kalau ditampilkan ini 10, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu. Saya sarankan Bapak Ibu untuk mengutip diambil dari Sense Direct ini. Ya. Bagaimana cara penulisannya? Nah, ini juga perlu disampaikan kepada Bapak Ibu. Penulisan menggunakan software manager, reference manager, yaitu Mendeley. Saya sudah ingatkan berkali-kali kepada Bapak Ibu mahasiswa bahwa dalam pengerjaan artikel jurnal termasuk juga pengerjaan tesis, Anda diwajibkan untuk menggunakan software reference manager Mendeley dengan style Chicago Manual of Style 17 edition full note. Kemudian tulis angka untuk halaman buku secara manual di akhirnya. Nanti saya akan coba berikan ilustrasinya sebagai berikut. Ini contoh saja, ya. Contoh. Penelitian adalah usaha untuk menyelidiki masalah yang dilakukan untuk memecahkan masalah manusia. Ini contoh ya. Dan dalam hal untuk mendapatkan kebenaran, ya harus dilakukan dengan metode yang benar. Oleh sebab itu, wajib kiranya untuk mahasiswa memahami dengan benar. Ini contoh ya. Kalau Anda menggunakan Mendeley yang yang sekarang itu namanya Mendeley Reference Manager. Kalau saya masih menggunakan yang sifatnya desktop, dan desktop itu masih bisa dipakai, Bapak Ibu. Jangan khawatir. Konon kabarnya sih ada cerita katanya mau ada ini ya, ya, tutup katanya. Tapi kita lihat deh, benar apa enggak. Kalau saya pakai Mendeley Desktop, Ibu dan Bapak yang belum punya, silakan mendownload nanti yang Mendeley Reference, masuk ke mendeley.com. Jadi silakan masuk di sini. Apalagi kalau yang belum pernah tahu makhluk apakah Mendeley itu, nah ini Pak. Nih, setelah begini, kalau dulu mah kan di sini tuh ada download ya. Nah sekarang mah nggak ada, yang terbaru. Jadi create a free account. Nah, bikin dulu akun secara gratis. Anda silakan nulis di sini akunnya, alamat email, tapi nanti di sini ya, di sini bikin dulu, nanti connect dulu ke ke email, nanti buka di emailnya untuk konfirmasi notifikasinya. Gitu. Ini sudah. Oh, nggak bisa. Oh, di sini kayaknya. Oke. Coba yang lain suaranya dimatiin dulu nih. Oke.
Nih, kalau misalkan ini tampilan yang desktop, Pak, yang jadul ya. Kalau saya nyebutnya jadul. Tapi enakan sih. Nah, ini Bapak Ibu yang belum pernah mengenal Reference Manager Mendeley, mohon dari mulai sekarang mempelajarinya karena nanti untuk penyusunan tesis Bapak Ibu wajib menggunakan Mendeley. Karena ini akan memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan citasi. Seperti contoh yang tadi saya buat itu yang ini nih. Ini contoh, ini saya dapat mengutip contohnya dari bukunya, ini contoh aja ya. Contoh dari bukunya Suharsini. Suharsini Arikunto, prosedur penelitian. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan Chicago Manual of Styles nih di sininya ya. Ini udah benar di sininya. Berarti penulisannya tuh. Oh, ini udah belum pakai halaman, sorry. Saya harus pakai halaman dulu. Dicek dulu stylenya apakah ini Chicago Manual 17 edition full note. Kalau udah oke, yes, klik ini. Kemudian insert citation. Baru masukin ke Suharsininya. Judulnya prosedur penelitian contohnya. Halamannya berapa? Nah, kalau untuk halaman tinggal klik si buku ininya lalu diklik ini. Contoh halaman 12. Otomatis keluar. Halaman 12. Jadi tidak pakai hal, tidak pakai apa-apa, pokoknya 12 saja. Ini nanti bisa bisa diedit kembali nih kalau ini. Ini kan bold ya. Kalau yang bold yang tidak itu bisa diedit. Kemudian contoh ini dari sini sampai sini juga ternyata ini kutipan, diambil dari pendapat yang lain, maka Anda bisa klik bukunya siapa, contoh bukunya Gulo. Kalau ternyata si penerbitnya tuh tidak hanya itu tuh diawali tidak hanya dari satu tempat, tidak hanya dari satu sumber tapi juga sumber yang lain. Anda searching juga yang lain. Contohnya dari bukunya contoh aja. Dulu ini Wegulo halaman berapa? Halaman 23. Ini yang Nugraha halaman 56. Oke, diklik. Tuh, ini 2 nih. Tapi sumbernya diambil dari 2 buah. Tuh. Halamannya. Nah, gitu, Bu. Ya, contoh ini pun dikutip dari buku yang lain. Saya klik contohnya menggunakan buku siapa? Leong. Halaman 77. Oh. Nah, kayak gitulah kalau untuk nulis mah. Gitu kalau untuk penulisan sumber ya dari berbagai referensi. Karena biasanya yang jadi soal dalam menulis artikel itu tidak hanya dari aspek substansi, tapi redaksi juga sangat diperlukan. Oke, ada pertanyaan dulu silakan. Sebelum saya masuk ke contoh-contoh penelitian, boleh? Ya, mohon maaf. Ya. Boleh bertanya, Pak? Boleh. Silakan, Pak. Ya, siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ini mengenai yang barusan diinformasikan mengenai standar Mendeley-nya, kalau tadi kan Chicago itu ada ya Chicago Style yang 17 itu di bawahnya ada footnote ya. Nah, kalau kemarin saya pernah mendapatkan pelatihan ya dari yang di Bandung ini. Jadi katanya tidak
tapi yang kalau nggak salah yang harapan atau apa ya? Oh, apa, Pak? Jadi, Apa? ya apa kalau ya apa? Jadi di sana tidak ada foto di bawahnya karena katanya foto itu sudah bukan zamannya sekarang di foto tapi langsung ke apa? Jadi langsung nama pengarang dan bukunya ada langsung di sampingnya gitu. Oke. Nah, tapi barusan Pak Dokter mencontohkannya yang si Keko itu, jadi ada foto di bawahnya. Jadi apakah maksudnya boleh dua-duanya atau harus si Keko ataupun yang apa atau bagaimana? Oke. Terima kasih Pak Nurdin. Pertama jawaban saya, kalau untuk penggunaan style dalam sitasi itu sangat tergantung pada persoalan kebijakan dari lembaga. Seperti itu. Kemudian kalau ada pengertian bahwa katanya footnote itu sudah tidak zaman, menurut saya enggak juga, Pak. Kalau sudah tidak nyaman berarti di Mendeley sudah hilang, ya. Gitu. Ternyata masih ada di Mendeley. Jadi ini mah tergantung selera sebenarnya, Pak. Gitu. Nah, kalau ditanya, Pak, kenapa tidak apa sebutnya hanya nama penulis dengan tahunnya saja, tidak harus dijelaskan nama bukunya, penerbit dan lain-lain. Saya bisa memahami itu, Pak. Tetapi kalau boleh saya berpendapat, untuk penulisan tesis itu yang harus dapat dipertanggungjawabkan oleh mahasiswa adalah dia dapat memberikan pertanggungjawaban secara akademik, sumbernya diambil dari mana, siapa, halaman berapa, gitu Pak. Jadi sehingga dalam penulisan footnote itu kita tuliskan di halaman itu. Jadi kalau bentuknya apa tuh American Psychological Association, itu bentuknya kayak gini Pak. Ini saya berikan ilustrasi ya. Kalau kita hapus nih contoh. Nih. Contoh ini kita ngutip juga nih. Tapi ininya stylenya kita rubah dulu ke apa. Ambil dari Harsimi juga. Ini contoh aja. Kalau tidak pakai halaman, berarti langsung oke, Pak. Nah. Oh, ini mah medical, sorry. Ini nih. Tuh. Hanya begini langsung, Pak. Kemudian, kalau misalkan ini ngambil juga dari kutipan, ini insert. Contoh. Ini contoh aja. Nah. Nih, Pak. Nah, cuma bedanya kalau di blog, ketahuan tuh rada-rada beda, ada bedanya, Pak. Nah, ini kalau dalam penulisan apa yang American Psychological Association, ini tipenya sudah tipe 7 edisi 7. Di sini juga Bapak bisa pakai halaman, Pak, kalau mau. Caranya gimana? Ya, ini dihapus dulu, Pak. Tinggal insert. Terus tadi pakai Ari Kunto. Contohnya klik. Pakai halaman di sini. 89. Tuh, ini halamannya pakai P, Pak. P.89. Di manual. Gitu, Pak. Ini juga tinggal ditambah. Tapi yang pasti jangan sampai Bapak menggunakan 2 jenis sitasi untuk satu tulisan. Jadi kalau dari awalnya dia menggunakan apa semua, Pak. Kalau misalkan digunakannya Chicago Manual of Style, Chicago Manual of Style semua. Jadi jangan sampai dicampur-campur. Gitu. Ya. Demikian Pak Nurdin. Tidak puas? Oke.
Ada yang lain Pak? Boleh? Bu? Boleh? Kalau yang tidak bertanya berarti sudah paham. Terima kasih banget. Mas. Ya. Tes. Ya. Siapa tuh? Tes. Boleh. Kalau dari ya? Kalau iya betul. Kalau dari jurnal masukinnya gimana, Pak? Nah, kalau dari jurnal, Pak, ini ada yang menarik nih. Ini saya share screen dulu ya. Nih, kalau share screen begini. Bapak Ibu, kalau misal Anda menemukan jurnal yang belum Anda copy filenya ke dalam Mendeley, nah ini Pak, ini contoh ya. Nih. Ini contoh saya sudah menguploadkan file artikel itu ke dalam Mendeley. Jadi Mendeley-nya di ini Pak, ada file nih, ada add files, ada add folder. Nah, kalau misalkan Bapak mengambilnya satu file saja dari laptop Bapak di dalamnya, maka Anda silakan klik add files. Tapi kalau misalkan folder sekalian semua, jadi add folder. Karena saya sudah masuk di sini Pak, nih kita klik ya. Nih kita klik. Contoh di sini. Ya. Sorry. Ini nih. Nah, kebetulan kalau sudah diuploadkan file PDF-nya, Pak, itu Bapak tidak usah nulis lagi, Pak. Contoh nih, saya mau mengutip artikel jurnal dengan judul Strategi Guru Akidah Akhlak dalam Penanggulangan Potensi Radikalisme, bla bla bla. Nah, kalau Bapak ngopi filenya saja, ini nih, nguploadin filenya, ini secara otomatis biasanya suka muncul Pak di sini. Nah, terkecuali kalau ternyata suka ada kasus file yang diuploadkan ke Mendeley itu ternyata bikin di sininya ngacak-ngacak Pak. Itu kejadian seperti contoh nih, saya boleh cari kira-kira apa ya? Apa saja? Ini contoh suka ada aja sih Pak. Kecuali kalau sudah diperbaiki, berarti aman ya. Kalau yang belum diperbaiki ini harus diperbaiki dulu Pak. Nah seperti ini. Bentar. Ini sudah diperbaiki rata-rata. Nah kalau ada tanda merah begini Pak, berarti Bapak sudah menguploadkan file yang ada di dalam komputer ke Mendeley. Sehingga Bapak bisa membuka Mendeley-nya itu, membuka artikelnya itu di Mendeley Pak. Tuh kayak gini. Dari sini Bapak bisa membaca sekaligus bisa memberikan notes di sini Pak, catatan. Nulis catatan di sini Pak. Catatan dari apa yang Bapak baca. Nanti ini bisa di-copy oleh Bapak untuk Bapak masukkan ke Word-nya. Jadi kedua kali bolak-balik Pak. Di sini sudah disiapkan alatnya. Tuh. Apalagi kalau misalkan ini penting, bisa di bold, di highlight, disebutnya di highlight. Tuh. Di highlight Pak warnanya. Nah, kalau misal Bapak tadi, Pak, saya pengen D. Supriyanto ya, nih D. Supriyanto. Contoh saya mengutip di sini Pak, D. Supriyanto. Tinggal insert citation, Supriyanto ada nggak? Nah, D. Supriyanto. Masukin Pak. Kalau halamannya berapa, masukin di sini nomor 4 contohnya. Oke. Tuh Pak, langsung muncul. Ya. Gitu. Itu kalau sudah ada. Nah, pertanyaan juga biasanya, Pak, saya belum pernah filenya nggak ada. Terus saya pengen memasukkan secara manual, gimana Pak? Gampang Pak, ada di sini fasilitasnya, namanya add entry manually Pak. Bapak tinggal tulis, diklik ini, ya, diklik. Tipe tulisannya apa? Apakah dia buku section, case, komputer program atau apa? Rata-rata kalau buku. Kan buku rata-rata jarang ada PDF-nya ya. Nah, kalau misalkan enggak jurnal aja, jurnal artikel, klik. Isi web ini Pak.
judulnya diisi authors. Nah, kalau untuk authors khusus itu harus ditulis nama belakangnya dulu, baru nama depan. Tuh. Terus jurnalnya apa? Tulis nama jurnalnya, tahun berapa, volume keberapa, isu keberapa, halamannya berapa. Abstrak kalau perlu ditulis enggak juga nggak apa-apa. Tag sama juga, author keyword juga sama, nggak usah ditulis. Kalau ada doi-nya tulis doi-nya, kalau enggak lewat gitu. Udah, kalau udah ya sudah save gitu. Nanti muncul secara otomatis di sini, Pak. Makanya Bapak ketika menggunakan Mendeley harus tahu, kalau bagi saya bagusnya di folder-folder, Pak, supaya Bapak pacorok nyimpennya di mana-mana gitu. Ya. Nah, ternyata memang untuk penggunaan Mendeley kan masih perlu penguatan dari aspek penguatan kemampuan dan penguatan pengalaman. Intinya mah di situ, Pak. Di situ. Dan mumpung masih kena ada waktu sebelum nanti Bapak harus fokus bikin masalah, bikin tesisnya, maka pengetahuan dasar ini harus biasakan untuk dipelajari. Nah, termasuk nih saya kasih tahu saja, termasuk Bapak Ibu, kalau baru ada yang tahu, syukur. Kalau yang belum, kalau ada yang sudah tahu, syukur. Kalau yang belum, berarti ini pengalaman pertama Anda belajar. Ini Pak, Bu, mohon untuk diperhatikan. Layout untuk tampilan proposal nanti, Anda harus hati-hati di sini. Itu adalah tampilannya 4433. Ini jangan sampai lupa ya. Topnya 4, left-nya 4, kemudian bottom-nya 3, kemudian right-nya juga 3. Gitu. Ya. Kemudian paper-nya adalah A4, ya. Kemudian Anda klik OK. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, biasakan untuk nanti Bapak Ibu mengerjakan tesis, kalau misalkan sudah masuk bab 1, 2, 3, 4, itu nulis tesisnya khusus di satu file saja. Jangan pindah-pindah file, Pak. Jadi satu file, contoh dokumen ini nanti kita berikan contoh judulnya My Thesis atau tesisku contohnya. Nanti Anda bikin tesisnya itu cuma satu file aja, jangan bab 1 satu file, bab 2 satu file, bab 3 satu file, bab 4 satu file, bab 5 satu file. Liur, Pak. Saya kasih tahu aja. Liurnya kenapa? Karena Anda ketika butuh nanti di halaman ini, klik dulu, dibuka dulu. Nanti buka lagi. Nah, yang jadi repot biasanya untuk mahasiswa karena mungkin baru pertama kali belajar tentang penggunaan Word, bingungnya begini, Pak, saya kan nanti beratus-ratus halaman. Gimana caranya supaya saya bisa ketemu di tempat yang lain, tempatnya benar, halamannya benar, dan lain-lainnya. Nah, Office sudah menyiapkan itu semua, Pak. Ada yang namanya disebut ini nih, navigation pane namanya. Ini mainannya di mana? Nanti mainannya di sini, Pak. Di styles, Buat yang sudah tahu terima kasih ya. Kalau yang belum tahu tinggal Anda belajar lagi. Nanti saya infokan hal-hal teknis seperti ini, Pak. Ini contoh ya, contoh. Bab 1. Nah, ini kan tulisannya masih awal dari bawaannya. Berarti ini harus diedit dulu, Pak. Berarti ini pun harus dalam bentuk Times New Roman 12. TNR 12. Nah, pasti ini karena ini bisa berubah-berubah, Pak, maka fontnya harus di-setting dari awal. Nah, settingnya begini, Pak. Times New Roman regular 12. Set as default. Berarti semuanya sama, Pak. This document only atau semuanya? Oh, dokumen only ini aja deh. Tuh. Oke, ini pendahuluan. Oke. Nah, Bapak Ibu, buat gampangnya aja ya, buat gampangnya. Nanti Anda main di sini, Pak, di coding styles. Di Word itu Bapak Ibu
silakan klik heading 1. Nah, heading 1 ini bab 1 nih, di heading 1. Tapi ini harus diedit dulu Pak, dimodify, sebutnya modify. Modify, warnanya jadi hitam, hurufnya tetap di angka 12, di sininya harus Times New Roman. Nah, kemudian kalau dia ini harus tebal Pak, tebal. Oke, tuh. Nanti di navigation pane dia muncul, Pak. Nah, di pinggirnya muncul bab 1. Nah, kalau misalkan Bapak ingin ya supaya halaman ini tidak pokoknya bab 1 selesai sudahlah. Jadi pindah ke yang lain. Nah, ini ada yang disebut dengan kalau dalam bahasa ininya ada page-nya di break, Pak. Page break. Di break jadi di bawah. Nah, di break. Jadi ini bab 2 khusus. Bab 2. Simpan di bawah. Nanti page break juga bab 3. Nah, di sini. Bab 3. Nih. Kemudian page break lagi bab 4. Kemudian page break lagi bab 5. Nah, setiap yang di page break tadi, Bapak Ibu, itu pakai heading style 1, Pak. Nih. Heading tadi kan sudah kita edit ya. Tuh, dimodify. Muncul di sini, Pak. Tuh, di bagian 1. Kemudian di sini bab 3, heading 1 klik lagi di sini, maka dia akan tampil bab 3. Kemudian tadi bab 4 muncul di sini, klik bab 4. Kemudian bab 5 susun bab 5 tuh. Nah, kalau ini mungkin tepatnya untuk pengerjaan tesis. Kalau untuk proposal nanti filenya disesuaikan saja lah ya. Nah, contoh Pak tuh. Ini kan sudah nulis nih beres. Minimal tulis babnya dulu saja. Nah, nanti kan tinggal bikin subbabnya. Gimana caranya kalau pakai navigation pane? Sama Pak. Di sini A dulu. Nah, ini kok hilang? Kenapa ya? Nah, ini harus diperbaiki dulu Pak. Nah, coba latar belakang masalah. Coba kita cek menggunakan ini. Kita mau bikin buat proposal, Pak. Teknis ya, teknis. Tapi ini belum kita pakai heading 1. Nah, ini kalau misalkan mau ramai, Pak, pakai heading 2. Heading 2. Nah, heading 2 itu karena masih belum dimodify, modify dulu, Pak. Ininya warna hitam, ininya ukuran 12, kemudian ininya juga Times New Roman, sudah. Format dan lainnya tidak usah dirubah, Pak. So, kalau dirubah nanti jadi repot ya. Ini dipisah-pisah dulu aja nih. Tuh. Kalau hitam dihitamkan saja karena pasti harus hitam. Tuh. Tuh. Heading 2 ya. Tuh. Tinggal pakai A saja di sini, Pak. Tuh. Nanti kalau mau digeser ke sebelah kiri untuk sama dengan posisi ini, Bapak tinggal klik Shift Ctrl M. Shift Ctrl M otomatis bakal pindah. Ini tinggal lanjutkan heading 2, Pak. Loh. Heading 2 tulis huruf B. Tuh, baru klik Shift Ctrl M. Nah, secara otomatis di pinggirnya bakal muncul ini, Pak. Ya. Ini juga sama, C tulis begitu. Ini juga di heading 2.
di heading 2 dulu. Nah, ini cara-cara teknis yang nanti Bapak Ibu kalau misalkan beratus-ratus halaman, Anda tinggal main di sini Pak, di navigasi Pak. Sini. Nanti klik di sini Pak. Tuh. Berapa ratus halaman pun ini kan belum ketahuan Pak, karena masih satu halaman kan. Nanti kalau sudah banyak halaman, lebih repot lagi. Tuh, ini bisa tinggal diedit saja. Kalau misalkan ini mau diedit. Untuk paragraf, halaman, dan lain-lain nanti belakangan Pak. Seperti dijadikan 2 spasi gitu kalau paragraf gitu ya, itu bisa belakangan. Tapi yang pasti men-setting ininya dulu yang bagus benar Pak. Tuh. D. Kemudian ini E. Heading dulu ya. Nah, heading baru E. Kemudian F. Heading dulu. H. Heading dulu. S. Nah. Kemudian heading juga sama. Nah, ini tinggal kalau ini kan berarti baru lagi nih, heading 3 berarti. Yang ini kan heading 2. Bapak Ibu bisa lihat di sini tampilannya tuh. Kliknya gampang tuh. Satu. Ya. Nah, yang beginian itu biasanya hal teknis tapi rumit Pak kalau tidak belajar itu. Mudah-mudahan kalau sudah belajar bikin tesis begini, yang beginian tuh jadi pengalaman baru juga nih. Ini bagusnya heading 3 nih. Nah, heading 3 dimodify dulu Pak. Dari mulai otomatik, booknya, Roman. Nah, ini kalau untuk ininya bisa dirubah nih si posisi apa? Spasi, bukan spasi ya. Left right-nya bisa dirubah. Ya. Bisa dirubah caranya gimana? Di paragraf. Biasanya di sini nih. Dan di vortex ada ini. Sini nih. Contoh ini 5. Tuh, berubah Pak, pinggir. Ini berarti kurang ini ya, kurang pas. Kita pakai formatnya 5. Atau kalau nggak 5 cm. Masih kurang nih. Satu lagi. 0,6. Oke. Pastikan juga bold. Pinggir, iya. Tinggal di sini pakai angka 1 berarti. Nah. Ini kalau semuanya kemudian pakai heading 3, maka akan berubah, Pak. Tinggal pakai huruf aja, angkanya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh. Ini tinggal di blok, ini dihapus. Tinggal Anda nulis di sini. Nah, nulis apanya? Ya, nulis latar belakang. Nah, mungkin nanti di pertemuan berikutnya saya coba membantu Anda untuk apa saja yang harus ada di latar belakang disesuaikan dengan judulnya, apa saja yang harus ditulis dan seterusnya. Ini dimulai dari teknis-teknis begini, Pak. Mungkin kalau untuk proposal nanti tidak bab 1 pendahuluan ya, nanti judulnya langsung ditulis di situ, bukan bab 1 pendahuluan. Oke, Bapak Ibu, sudah jam 20.36 saya berbicara, mudah-mudahan banyak yang tidak paham, nanti banyak nanya. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Yang pasti ini lebih banyak hal teknis dulu, karena hal teknis biasanya jadi problem, karena saya harus minta nanti ke Bapak Ibu, Anda mau penelitian tentang apa, alasannya apa, sudah baca artikel jurnal berapa. Nah, itu
harus didampingi itu, Pak. Jadi Bapak Ibu jangan sekali-kali membiasakan nebak-nebak judul, Pak. Tebak-tebak buah manggis dalam judul. Orang mah yang judul iya boleh, tapi maksud saya tolong disiapkan artikel jurnal apa yang Anda sudah baca, tesis yang sudah Anda baca berapa buah, karena itu akan mendukung apa yang aku harus tuliskan nanti di dalam artikel Anda. Jangan sampai tidak Anda mengutip referensi untuk ditulis di dalam bab latar belakang masalah. Oke, demikian. Ada yang mau disampaikan dulu, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Rojak, enggak. Begini dok, ada sedikit pertanyaan. Kan untuk KKB Pelabuhan Ratu kemarin dokter memerintahkan atau memberi tugas untuk membuat proposal tesis untuk akhir bulan ini. Ya, latihan. Iya, latihan ya. Latihan untuk persiapan. Latihan persiapan. Kan di sana itu langkah-langkah untuk penelitiannya itu kan ada tempat yang akan kita teliti, ada objeknya. Ya. Walaupun kita latihan, mungkin ini akan jadi acuan untuk kita membuat proposal tesis yang sebetulnya mungkin gitu. Jadi yang saya tanyakan begini dok, apabila kita membuat proposal tesis ini tanpa ada objek yang kita teliti atau tempat yang akan kita teliti, itu kan nggak mungkin jadi proposal tesis ya. Ya. Jadi kalau kita mau meneliti, otomatis ada objeknya. Nah, walaupun latihan, mungkin kita harus datang ke tempat yang akan kita teliti. Nah, terkadang sekolah walaupun kita hanya latihan proposal tesis, terkadang lembaga atau tempat yang akan kita teliti itu dia itu terkadang suka minta ini izin prosedural, secara prosedural walaupun hanya buat proposal latihan misalnya gitu. Ya. Jadi mungkin dok bisa ngasih solusi untuk kita bisa walaupun hanya latihan minta izin untuk diberikan surat untuk membuat proposal ke objek tempat penelitian yang kita akan teliti. Ya. Jawabannya bisa, dan Bapak tinggal tuliskan nama, kemudian NIM, lalu lokasinya mau kemana, kirimkan ke Pak Ridwan. Nanti Pak Ridwan yang akan membuatkan suratnya, Pak. Oh, iya. Pak Ridwan ada kan di grup? Belum ada Pak bentuk. Kalau nggak ada, saya kirim nomornya di grup pelabuhan lah. Ya. Iya, terima kasih. Jadi nanti Bapak tinggal tulis, Pak mohon tolong dibuatkan surat izin penelitian. Itu aja gitu Pak. Marah. Jadi memang perlu Pak, kalau perlu surat harus pakai surat Pak. Memang secara administratif dipastikan kita tidak ini ya, tidak keluar dari batas-batas yang memang seharusnya. Itu di grup sudah Pak, saya kirim. Ya, terima kasih dok. Ya, oke. Ada lagi? Mungkin ini baru pengenalan tentang tesis, penulisan, teknis-teknis. Sambil Anda nyari-nyari, kena non lain kudu disiapkan kan gitu Pak. Ya, oke. Saya mau ungkapkan dulu beberapa tulisan di sini yang menurut saya penting untuk Bapak Ibu ketahui.
terutama tentang tahapan apa yang harusnya disiapkan untuk Anda sebelum masuk melakukan penelitian. Karena mau tidak mau Pak, bagi kita sebagai yang Bapak Ibu ya, sebagai peneliti pemula, walaupun dulu pernah bikin skripsi gitu ya, tapi biasanya kan udah ketemu Pak, itu puluhan tahun lalu gitu ya. Jangan-jangan sudah lupa gitu ya, sudah lupa. Ya kalaupun diingatkan, bolehlah saya ingatkan supaya nanti semuanya bisa dilakukan dengan cara-cara yang benar gitu Pak ya. Oke, nanti Bapak Ibu boleh buka di dalam buku metode penelitian A'mur Yusuf yang saya pernah kirim itu, di bagian halaman di 32 Pak. Nah di 32 itu Bapak Ibu bisa dilihat di sini dari mana penelitian itu sebagai sebuah siklus dari mulai pertanyaan dalam pikiran si peneliti, lalu merumuskan masalah dan submasalah dengan jelas, perumusan hipotesis atau ada pertanyaan penelitian, penyusunan instrumen, penentuan populasi dan sampel atau subjek penelitian, pengumpulan data, dan ada analisis data. Nah ini yang paling sederhananya Pak. Belum kita masuk ke hal yang lebih detail lagi ya. Anda kalau misalkan buka ininya di bukunya, di buku yang tadi saya kirimkan itu, paling tidak Anda harus juga melihat bahwa sebuah proses penelitian itu harus dimulai dari Bapak Ibu melakukan persiapan penelitian. Ini yang suka lupa Pak, suka lupa. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini di halaman 37. Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa saat Bapak Ibu akan melakukan penelitian? Ini saya bacakan saja satu persatu. Persiapan penelitian Bapak Ibu, pertama studi literatur. Studi literatur itu apa Pak? Ya maksudnya mengkaji tentang berbagai macam literatur Pak. Bapak mau ngambilnya tentang apa? Ibu mau ngambilnya tentang apa? Tema penelitian saya itu, saya pengennya tentang kepemimpinan kepala sekolah. Oke, Anda silakan cek dulu penelitian tentang kepemimpinan kepala sekolah. Mau lebih spesifik, mau apa? MI, MTS, MA, SD, SMP, SMA. Nah, Anda juga jangan lupa karena ruang lingkupnya ada di pendidikan agama Islam, maka ruang lingkup ke-PAI-an ini jangan sampai hilang. Berarti kalau bicara lembaga pendidikan Islam ya ngomongnya RA, MI, MTS, MA yang formal ya. Kalau yang lainnya ada apa? Pondok pesantren, contohnya itu bisa juga dipilih. Nah, lalu yang harus diingat juga Bapak Ibu, literatur itu fungsinya untuk Anda menambah wawasan tentang penelitian, jangan sampai sama dengan yang sudah-sudah. Nah, ini juga penting, Pak. Wah, Pak, ketika liurnya atelier, Pak. Mungkin karena kita belum terbiasa saja. Ya, karena kita baru mau akan. Jadi ada kecanggungan untuk memulainya. Saya pengen penelitian tentang pembelajaran akidah akhlak contohnya, karena Bapak Ibu guru akidah akhlak. Oke, Anda mau penelitian akidah akhlak dari apanya? Dari kurikulumnya kah? Dari metode pembelajarannya kah? Dari pendekatan yang dilakukannya kah? Dari prestasinya kah? Dari kompetensi guru akidah akhlaknya kah? Atau dari mana? Jadi satu tema materi untuk penelitian saja itu bisa ditinjau dari berbagai macam perspektif. Tinggal setelah Bapak Ibu menemukan temanya, kaji literaturnya, itu Pak. Lalu menyusun usul penelitiannya, pembakuan prosedur penelitiannya juga harus jelas, penentuan populasi sampelnya juga ya, kalau untuk yang kuantitatif, penyusunan dan pembakuan instrumennya, lalu penentuan langkah-langkah dan prosedur pengumpulan data. Ini dilakukan pada saat persiapan penelitian. Masuk ke penelitian pertama nanti pengkajian terhadap si penelitian itu tentang kelemahan dalam penelitian yang dilakukan. Ada yang sulit, ada yang mudah, ada yang tidak gampang untuk dikaji gitunya. Itu tuh berbagai hal yang biasa ditemukan dalam proses penelitian. Lalu ada penelitian kedua, ada penelitian ketiga, sampai akhirnya
orang tuh bersiklus Pak dengan penelitian itu. Nah, maka langkah-langkah penelitian yang tadi sebetulnya sudah dijelaskan ini lebih dengan menggunakan istilah-istilah. Menurut Najmias, dia menggunakan istilahnya ujung-ujungnya langkah penelitian itu muter di sini Pak. Dari masalah ke hipotesis, rancangan penelitian, pengukuran, pengumpulan data, dianalisis, digeneralisasi, balik lagi ke masalah. Terus dan terus begitu. Makanya tidak selesai-selesai Pak. Selama manusia hidup pasti selalu dalam rangka memecahkan masalah. Nah, di buku yang saya kirim itu sudah lengkap sekali, termasuk kalau Bapak Ibu sudah punya buku saya, di situ juga ada tentang penjelasan detailnya. Silahkan dibaca saja. Kalau Bapak Ibu, saran saya kalau punya bukunya, ini bukunya ya. Kalau buku ini harganya 198.000, lumayan sih. Tapi kalau ada filenya, kenapa enggak dipakai aja filenya Pak? Dibaca sih khatam Bapak. Ya. Ada di sini Pak. Tuh. Oke, 15 menit lagi mau masuk ke jam 9. Mungkin kita batasi sampai dengan pukul 9. Jadi saya mohon Bapak Ibu semua membuat catatan nanti tema apa yang akan Bapak Ibu teliti, kemudian file artikel ataupun juga penelitian apa yang sudah Bapak Ibu kumpulkan, yang sudah Bapak Ibu baca sebelum masuk Bapak Ibu melakukan penelitian lebih lanjut. Sebab nanti hal-hal teknis nanti saya akan sampaikan bagaimana cara menyusun latar belakang masalah, bagaimana cara menyusun perumusan masalah dan seterusnya sampai dengan terakhir. Yang pasti pertemuan ini bukan yang terakhir. Bagi mereka yang mau ikutan saya persilahkan. Saya mah sibuk Pak, moal tiasa teu sawios da teu mayar ieu nya. Ini hanya bentuk tanggung jawab saja biar Bapak Ibu ada keinginan untuk menyampaikan gagasannya. Saya minta nanti Bapak Ibu sendiri nanti yang banyak bicara, Pak, saya punya tema tentang ini, bagusnya seperti apa, saya pengen begini, saya sudah kumpulkan artikel jurnalnya sekian belas, sekian puluh contohnya. Nah, jauh lebih nyaman ketika Bapak Ibu sudah menyiapkan bahannya sebetulnya. Kalau sekarang kan kelihatannya masih belum siap karena memang bahannya juga belum siap. Ya. Jadi tolong disiapkan tema materi Bapak Ibu mau apa, topiknya. Lalu kalau misalkan topiknya sudah ketemu, nanti variabelnya mau tentang apa, lalu cari oleh Bapak Ibu artikel jurnal yang memang sudah ada yang meneliti tentang hal itu, kira-kira apa yang belum diteliti oleh mereka, dan itu bisa menjadi state of the art atau novelty dari penelitian Bapak Ibu. Oke. Saya pikir cukup ya. Saya juga nanti akan kirimkan satu file buku metode penelitian kuantitatif untuk mereka yang mau kuantitatif. Supaya dipelajari juga bagaimana penggunaan SPSS. Nanti ada lagi buku yang lain selain SPSS, penggunaan dengan Smart PLS atau SEM ya, untuk penelitian kuantitatif di luar penggunaan SPSS. Bapak Ibu, demikian mohon izin saya pamit. Bapak Ibu sebelum jam 9 karena ada 10 menit lagi Bapak Ibu untuk relaksasi dulu sambil nanti kalau di pertemuan yang akan datang kira-kira Bapak Ibu sudah mempersiapkan apa dan bagaimana. Yang pasti pertemuan hari ini saya pikir sebagai awalan seperti itu dulu ya. Oke. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.